Iya, halo guys, kembali lagi di Bang Ais Channel. Ya, jadi hari ini gua mau bikin podcast yang berbeda. Kemarin gua podcast tentang buciner sih gitu kan. Bucin. Jadi sekarang hari ini gua ngebahas tentang cinta, kan ngebahas tentang yang pokoknya seru, dan gue juga ada partner gue nih di sebelah gue. Halo guys. Bisa kenalin diri dulu lu siapa itu? Ya, nama gua Fajri. Gua tinggal di Cikunir juga, dekat rumahnya Ari. Ya itulah. Jangan lupa tapi subscribe channel gue juga, Fajri Channel. Dia juga punya channel YouTube. Yoi. Dia punya hobi yang menurut gua pengen banget gua ulik gitu. Jadi dia punya hobi naik Gunung, naik nanjak gunung. pendaki lah, orang bilang pendaki. Nah di sini gue pengen ngulik tentang hobinya dia gitu. Jadi gue manggil Abang Fajri aja ya. Siap. Ya. Apaan aja dah. Ya jadi Abang Fajri udah kemana aja nih naik nanjak gunung gitu? Gua udah Gunung Batu, Gunung Munara, terus Gunung Gede, Merbabu, Sindoro. Gitu. Lumayan lah pokoknya. Udah banyak. Apalagi tuh ya? Ada 10 gunung? Enggak. Belum. 5 lebih lah. Oh, pokoknya. 5 lebih. Ada lagi lupa tuh. Gunung apa lagi sih? Dan gimana sih rasanya gitu Bang Fajri? Perdana lu ketika naik gunung gitu pertama kali gitu kan? Kalau pertama kali naik gunung sebenarnya rasa takut tuh paling tinggi, rasa takut. Rasa takut paling tinggi. Cuma di satu sisi lo harus percaya diri juga. Kalau misalnya lo pasti bisa ngelewatin semuanya. Jadi kalau di gunung itu ada namanya lo harus kuat mental. Kalau ngeliat hewan sedikit nggak boleh takut, ngeliat sesuatu yang mistis nggak boleh diceritain. Pas di atas tuh jangan langsung diceritain. Ya. Berarti banyak gitu ya yang harus dijaga dan itu. Iya, terutama sikap dan attitude kalau di gunung tuh harus dijaga banget. Dijaga banget. Terus pengalaman pengalaman dari kelima naik gunung itu kan pasti ada yang pengalaman mistis banget. Mungkin di antara gunung itu gunung mana yang Mistis menurut gua sih Gunung Sindoro sih waktu itu gua. Sindoro. Di maksudnya bukan gunung paling mistis tapi ada sedikit hal mistis di Gunung Sindoro yang gitu. ngerasain itu? Emang apa? Jadi waktu itu gua nanjak sama temen gua 7 orang. Nah temen gua ada satu orang navigator paling depan itu namanya Antar Fauzan. Nah dia itu kita semua break di belakang. Nah dia udah gue panggilin tuh, cuma dia nggak dengar. Iya. Padahal semua udah teriak tuh, satu kelompok udah teriak. Nah dia navigator di depan, tetap jalan terus. Ternyata pas gue samperin, gue tepuk pundaknya, dia ngomong katanya nggak ada yang manggil sama sekali. Nah di situ gue udah mulai curiga. Dan di situ juga dia ngomong berat banget tasnya. Nah itu yang gue bingung dari situ tuh. Berarti dia Udah mulai dikelabui mungkin nggak sama makhluk situ. Cuma ya gimana, namanya juga di gunung kan, di alam kita harus terima. Iya harus terima itu lah. Iya. Terus mungkin euforia apa itu? Maksudnya apa sih yang lu benar-benar titik gue bahagia gitu kan? Kadang kan nih hobi yang nggak semua orang suka gitu kan? Kadang kan hobi kita kayak gue nggak hobi nggak ada. Ngapain sih lu capek-capek naik gunung? Apa yang buat lu jadi lu nggak tahu sebenarnya itu ada momen yang wah gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau naik gunung itu tujuannya tenang sih ya. Kalau lu naik yang mau capek, tapi pas sampai puncak itu lu bakal ngerasain semuanya indah. Jadi semua yang lu lakuin capek lu semuanya itu bakal terbayar ketika lu di atas puncak gunung. Di situ kalau misalnya lu bener-bener suka sama alam atau cinta sama alam, di situ lu bakal ngerasain tenang banget di situ. Beda. Kalau misalnya di gunung itu yang bener tempat-tempat buat tenang. Kayak lu buat merenungi diri lu atau kayak gimana, tergantung orangnya juga sih, pribadi yang gimana. Ada yang untuk pansos doang atau gimana. Nah iya itu kadang-kadang kalau itu beda lagi orangnya. Ada yang buat gaya doang, buat foto lah. Iya, buat numpang foto terus dia maksa gitu kan, itu nggak boleh sebenarnya kalau gitu. Kita harus menyiapkan semua juga. Nah terus gue mau nanya nih, misalkan gue mau naik gunung gitu kan, mungkin apa sih yang harus dipersiapin gitu kan, karena kan banyak orang nggak tahu gitu kan. Kalau persiapan sebenarnya paling awal mental tuh harus paling siap. Mental, terus peralatan dulu tuh harus lengkap, nggak boleh nyepelein ya. Walaupun gunung segini doang tingginya, tetap nggak boleh. Namanya keselamatan kan nomor 1. Iya.
Kalau puncak gunung itu bonusnya keselamatan nomor 1. Siap. Yang penting lu naik selamat, turun selamat gitu. Maupun sampai puncak ya nggak masalah. Terus Bisa dicoba lagi. peralatannya apa aja? Wah, Orang peralatannya nggak ya. tahu tuh. Peralatannya nih yang pertama tenda harus. Tenda. Tenda itu wajib banget tuh tenda. Tenda. Yang kedua sleeping bag. Oh, Sleeping bag itu buat lu tidur. Tidur. Terus logistik, peralatan makan atau peralatan sholat. Iya. Peralatan sholat. Habis itu lampu. Center, headlamp, center, sepatu tuh lu harus pakai. Sepatu. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya itulah formal. Ini apa? Tas carrier itu emang udah wajib itu. Udah Wajib untuk masukin semua barang lu. Karena kalau pakai tas ransel nggak mungkin, soalnya barangnya banyak banget yang dibawa. Banyak, gitu. Matras juga tuh, matras biar lu nggak sakit kan namanya di batu. Nah yang paling penting tuh baju ganti. Jadi kalau di gunung itu lu harus pisahin, ada baju buat tidur, ada baju lapangan. Usahain kalau lu di lapangan atau lu mau mulai daki atau lu mau turun itu pakai baju yang itu. Jadi kalau mau tidur lu pakai baju satu lagi, ada lagi salinannya. Jadi bener, iya jadi lu tidur tuh bener-bener nyaman walaupun di gunung. Dalam artian walaupun dingin lu nggak masuk angin gitu. Soalnya baju yang lu pakai itu masih bersih. Iya, terus buat gimana ya, kayak itu diuji banget berarti ya. Kayak Iya. lu tim gitu kan, kayak Tim itu lu bener-bener keluar semua sifat lu, keluar egois lu gimana sih sebenarnya, orang ini gimana nih kita apa namanya dilihat orangnya, wah ini dia egois nih, maunya buru-buru gitu kan, nggak mau melihat tim. Kalau di sistem pendakian gua nggak ada yang kayak gitu. Kalau kita satu berhenti semua berhenti. Kalau ada yang capek jangan gengsi ngomong gitu, daripada ntar kedepannya jadi rumit gitu kan, jadi ada yang cedera atau gimana. Jadi kita nggak nyusahin orang di situ. Tim evakuasi juga jadi nggak usah langsung inilah. kalau Tapi untuk makan nih Bang Panji gua makan. Iya, jadi makan itu emang sesuai dengan logistik yang dibawa, apa emang ada yang di situ lu masak gitu? Tergantung juga sih ya. Kalau misalnya logistik yang lu bawa itu udah cukup nggak masalah, lu pakai logistik lu. Tapi namanya di buku survival gitu tuh ada juga namanya tumbuhan yang bisa dimasak atau tumbuhan yang nggak bisa dimasak. Jadi lu harus tahu tuh ada yang beracun, ada yang enggak, ada yang bisa dimasak, ada yang enggak. Gitu. Tapi lu pernah nyobain? Nggak pernah sih kalau. Gue nggak pernah kurang logistik sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Terus dari beberapa banyak gunung yang mungkin menurut lu paling seru gitu Paling seru di gunung mana? Gunung Merbabu sih paling seru. Kenapa lu? Merbabu tuh gimana? Bukan yang seru sih, tapi indah banget gitu. Merbabu tuh bagus banget view-nya. Jadi lu di batas vegetasi itu bener-bener udah keluar vegetasi, kiri kanan lu awan. Kalau misalnya cuaca lagi mendukung ya. Tapi kalau misalnya pengalaman gua gunung paling situ paling apa ya? Paling sial ya. Paling ini Gunung Gede sih waktu itu. Kenapa? Wah, Gunung Gede gua kehujanan, guys. Oh, Jadi di Gunung Gede gua gagal muncak gara-gara hujan. Udah gitu malam-malam juga tenda gua hancur gara-gara banjir tuh ngegenang di flysheetnya. Banjir, air semuanya pada anyut semua. Untungnya gua udah nyiapin botol kosong di dalam tenda. Jadi pagi-pagi gua naik ke Surya Kencana buat ngambil air. Nah kalau misalnya gua sampai ke puncak bisa aja, cuma gua mikirin di bawah. Iya. Di bawah itu kalau misalnya gua naik dia nggak bakal minum di bawah. Ya mungkin dia ngemis-ngemis ke tenda lain kan nggak mungkin. Padahal itu ada 3 tenda satu kelompok. Cuman banyak kejadian mistis-mistis nih yang di gunung kan. Menurut lu itu gimana? Pandangan lu gitu? Pandangan gua. Apalagi yang baru kemarin tuh yang di Gunung Lawu kan sempat rame tuh. Itu kalau pandangan gua gimana ya? Mungkin ada salah dari orangnya juga atau gimana ya. Pokoknya kalau kita di gunung benar-benar kita harus jaga attitude banget tuh harus dijaga, omongan harus dijaga. Pokoknya segala yang lu lakuin di gunung tuh harus dijaga. Ya namanya lu biasa di sini ngomong bebas apalah ini itu, di gunung kita harus jaga semuanya. Pokoknya gitu. Itu mungkin kesalahan dari pribadi juga, apa karena dia sombong atau dia ngomongnya macem-macem dari awal, kita kan nggak tahu juga. Iya, cuman kan banyak mengaitkan dengan penyakit itu yang hipotermia. Tuh. Mungkin Cuma kita nggak tahu itu hipo beneran atau udah mulai dirasuki sama makhluk halus gitu. Kayaknya sih gitu juga. Cuman ketika hipo itu lu tahu apa yang harus dilakuin gitu. Mungkin kalau teman-teman semuanya bisa. Gue belum pernah ngelakuin sih ya kalau untuk penanganan hipo. Cuma yang gue lihat dari pendaki-pendaki lain, kalau misalnya hipo itu usahain kita punya blanket, namanya blanket aluminium foil gitu. Jadi kayak aluminium foil. Nah, lu buka bajunya orang yang hipo itu. Nah, untuk yang perempuan,
kalau naik gunung itu usahain punya 2 perempuan nih di satu tim. Biar kalau misalnya ada apa-apa sama perempuan itu, jadi yang nanganin perempuan itu. Kecuali kalau udah pasutri, nggak masalah. Soalnya kalau misalnya kita di hipotermia, yang gue tahu itu harus dibuka bajunya, itu dililitin sama aluminium foil itu, blanket itu, biar hangat. Begitu sambil dipeluk juga. Jadi kita berdua pelukan, dililitin sama aluminium foil itu. Gitu sih yang gue tahu. Berarti dingin banget ya? Mungkin iya, mungkin ada tips lain kali dari pendaki lain, ntar di komen aja. Oke, kalau ada tips lain di komen. Nah iya teman-teman semua, jadi yang mau nanjak gunung tuh harus siapin mental. Perlengkapannya. Cuman emang ada sesuatu yang menantang sih, menantang diri gitu kan. Sebenarnya kalau naik gunung itu bisa ke olahraga, bisa ketenangan, bisa apalah segala macam pokoknya. Bagus sih sebenarnya kalau naik gunung untuk pernapasan. Kalau hal-hal mistis itu doang berarti. Udah itu aja sih yang baru gue alamin. Alhamdulillah sih baru itu doang ya. Semoga kedepannya sih nggak ada lagi hal mistis kayak gitu ya. Aduh, kira-kira berapa jam sih? Kalau lu dari tergantung gunungnya sih sebenarnya. Enggak, gunung yang paling menurut lu paling yang lama naikin lama gitu gunung. Paling lama. Iya. Paling lama itu gua gunung apa ya? Sindoro mungkin ya, Sindoro. Sindoro daerah mana sih? Sindoro itu Gera Wonosobo. Oh, Sindoro tuh gua baru open tenda itu jam 10 malam. Karena gua start trekking jam 5 sih emang, jam 5 sore. Terus nyampe puncaknya? Nyampe puncaknya enggak, jam 10 itu jam 10 malam tuh kita di Camp Sunrise. Camp Sunrise open tenda. Besok pagi baru kita submit tag. Submit tagnya pagi-pagi biar dapet sunrise. Ternyata kagak dapet sunrise. Tembok, kabut yang ada. Ya gitulah namanya naik gunung kan. Terus misal kalau buat di gunung-gunung kalau buat mendaki kan tuh ada baris-barisnya gitu kan, nama-namanya tuh. Oh, kalau misalnya bisa sebenarnya kalau misalnya pendakian itu emang ada baris orang yang ngomong kebanyakan kayak gitu dari tim ya. Yang pertama itu paling depan ada namanya navigator. Navigator itu dia menunjukkan jalan. Tanggung jawabnya dia itu paling berat di situ. Di tim itu tanggung jawabnya dia berat karena dia menunjukkan jalan. Satu nyasar semuanya nyasar. Iya, karena dia bawa ke belakang. Nah, kalau leader itu yang tugasnya menunjukkan navigator, bertanggung jawab semuanya juga. Logistik dicek semuanya. Sweeper yang paling belakang itu dia ngecek juga. Nah, yang di tengah-tengah ini biasanya orang baru, orang yang baru-baru naik gunung gitu ya. Nah, dia itu harus sangat dijaga karena dia harus di tengah. Dia mau di belakang di mana, yang penting di tengah posisinya. Belakangnya lagi biasanya logistik. Nah, belakangnya lagi koki, ada namanya koki gunung. Koki gunung tuh dia ya gitulah tugasnya masak. Kalau logistik biasanya paling berat ya, karena bawa tenda, peralatan kelompok semua dibawa. Nah, yang paling belakang itu juga paling penting, namanya sweeper. Sweeper itu dia tugasnya menyweeping nih. Jadi dia mastiin kalau misalnya semua kelompoknya di depan semua udah aman, nggak ada yang tertinggal di belakang. Gitu. Iya, mungkin lu bisa ngasih tips nih, Bang Fajri, buat yang pemula-pemula gitu, mungkin ngasih referensi untuk lu pemula naik gunung aja ini dulu gitu kan. Oh iya maksud gua kalau untuk yang pemula-pemula, walaupun gunung itu pendek tapi tetap harus dilengkapi dengan logistik peralatan yang lengkap serta mental juga ya. Kalau saran gue sih yang pertama kali untuk untuk pemula gitu ya, untuk pemula itu kayak bukit dulu deh. Nah, kalau Gunung Batu itu sebenarnya bukit guys. Gunung Batu, Gunung Munara itu kayak bukit. Jadi dia tuh naik benar-benar cuma 3 jam sampai puncak udah gitu doang. Tapi nggak boleh sepelein juga, harus punya logistik yang lengkap gitu. Kalau referensi gue sih paling itu tuh Gunung Batu sama tetap safety, keamanan. Iya, keamanan. Selamatan lah yang penting ya. Jadi lu naik selamat, lu juga selamat. Jangan lupa berdoa juga yang penting. Oke, kita walaupun dimanapun jangan lupakan sholat. Untuk agama yang lainnya juga bisa berdoa sampai naik gunung kan bisa. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya, teman-teman semua langsung aja ntar di komentar ya. Komen boleh. Dan lu juga bisa subscribe channel dia. Ajari channel. Dan dia juga bisnis baju. Anjay. Bisa lo login itu bisa custom juga nanti. Bisa custom juga guys. Gua kasih Instagramnya dan pokoknya gua tampilkan video. Ada bio nih. Dan lain-lain. Mungkin
Thank you nih Bang Fajri. Oke, siap Bang Ais. Ya mungkin untuk saat ini dulu. Kalau gua berdua ada salah kata mohon maaf. Gua Bang Ais dari Ruang Rindu, untuk kami terima kasih. See you See you guys. Jangan lupa subscribe.